Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2127. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Seketika sejumlah besar kekuatan hukum jalan disempurnakan oleh Kincen itu berubah menjadi sungai hitam besar, melonjak dan bertahan di sekitarnya. Waktu pun berlalu hari demi hari. Saat ini di cabang gedung Tianwei di kota Nanyuan terlihat sang pemimpin menara Tianwei, Yu Xin, sedang berlatih dengan mata tertutup. Namun tiba-tiba berdengung, sebuah aura dingin yang tak terlihat turun dan langsung menyelimuti aula utama tempat Yu Xin berada. Seketika Yu Xin pun terkejut di saat dia membuka matanya. Dia melihat sosok yang menjulang tinggi menatapnya dengan acuh tak acuh. Ledakan. Di saat tatapan sosok ini muncul, seluruh tubuh Yu Xin langsung jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Dalam kegelapan tak berujung ini ada banyak sekali planet kosmik terpencil yang tersuspensi. Planet-planet ini sangat bobrok, sangat sunyi, dan diam-diam tertahan di alam semesta yang luas. Di atas banyak planet ini sepasang mata yang memenuhi seluruh alam semesta menatap Yu Xin dengan tenang, seolah-olah ingin melihat semua yang ada di hatinya. Dalam sekejap mata, Yu Xin tiba-tiba menjadi bingung. Tepat pada saat ini mendengung. Dengan suara auman naga yang menakutkan bergema melintasi langit dan bumi. Dari tubuh Yu Xin, pedang Yinlong di pinggangnya tiba-tiba melayang pada beberapa titik dan ada naga menakutkan yang berenang di atasnya langsung membangunkan Yu Xin dari kebingungannya. Pedang Yinlong, ternyata itu adalah murid dari garis keturunan yang itu. Melihat pedang Yinlong di tubuh Yu Xin, mata orang itu menunjukkan kesungguhan dan dia terkekeh. Kemudian, boom, gambar di depan mata Yu Xin hancur dalam sekejap. Di aula tempat ini berada hanya ada satu yang bangga dan mandiri. Sosoknya begitu bangga. Sosok itu penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia diam-diam menjauh darinya. Yu Xin, pemimpin menara Tianwei di kota Nanyuan, saya telah bertemu dengan senior, kata Yu Xin. Dia memberi hormat pada sosok di depannya dengan ekspresi hormat. Pemimpin cabang menara Tianwei memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, dia memang seorang pahlawan muda. Saya tidak berani menerima penghormatannya, kata orang itu. Yu Xin pun buru-buru menundukkan kepalanya. Maaf, saya tidak tahu bahwa senior adalah ahli dari surga tingkat atas di luar angkasa. Dan Anda datang ke menara Tianwei saya di kota Nanyuan, dan saya minta maaf atas keterlambatan saya dalam menyambut Anda, kata Yu Xin. Hahaha. Dari jauh sosok itu berbalik dan memandang Yu Xin dengan acuh tak acuh. Sebagai orang dari silsilah itu, kamu bisa menjadi pemimpin menara Tianwei di kota Nanyuan di usia yang begitu muda. Kamu pasti adalah keturunan langsung dari silsilah itu. Inti dari silsilah itu, akankah keluargamu memberitahumu tentang berita itu? Mendengarnya Yu Xin nampak terkejut. Oke, jangan seperti itu di depanku. Pengunjung yang datang itu berbalik lalu duduk di satu-satunya kursi yang ada di aula dan dia lalu menatap Yu Xin di bawah. Saya di sini adalah Sage Agung. Dengan latar belakang Anda pasti seharusnya sudah mendengar tujuan saya datang ke sini. Sekarang ceritakan semua informasi tentang Kincen yang telah Anda temukan di menara Tianwei, kata orang itu dengan ekspresi hormat. Wajah Yu Xin dengan cepat memberitahu orang itu yang bernama Sage Agung Cucong semua informasi yang telah dia selidiki tentang Kincen. Dia menceritakannya tanpa melewatkan satu jejak pun. Oh, orang ini benar-benar menghancurkan pemimpin ketiga organisasi naga hitam Sage Agung Yilong dalam satu gerakan. Apakah dia memiliki pencapaian unik dan luar biasa di jalan luar angkasa? Kata Sage Agung Cucong. Dia mencibir. Sepertinya orang itu memiliki misi di luar dunia. Apakah kamu ingin aku menjadi garda depannya? Kata Sage Agung Cucong. Dia mencibir.
dirinya bisa menjadi seorang pembunuh tingkat chaos, dia bukanlah orang bodoh. Setiap kali dia melakukan misi, dia akan melakukan semuanya secara pribadi. Sebagai seorang pembunuh, satu kesalahan saja bisa membawa bencana baginya. Bagus sekali, Sage Agung Cucong berdiri. Saya datang ke Laut Semesta Selatan dalam perjalanan ini dan saya juga bertugas sebagai utusan patroli Tian Wei Tian. Saya akan memberi Anda pekerjaan setengah bulan ini. Ya, setengah bulan ini saya akan menyelesaikan tugas lain dalam perjalanan ini, dan setelah misi saya perlu melihat akun menara Tian Wei Anda untuk satu era ini, kata Sage Agung Cucong. Begitu kata-katanya jatuh, sosok Sage Agung Cucong bergoyang dan tiba-tiba menghilang. Melihat Sage Agung Cucong pergi, Yu Xin tidak bisa menghela napas lega. Pada saat yang sama, sang manajer juga tiba-tiba bergegas masuk. "Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja?" tanya sang manajer. "Ya, aku baik-baik saja," jawab Yu Xin, matanya berbinar. "Orang itu sudah tiba." "Apa maksudmu?" Sang manajer menyipitkan pupil matanya. "Kalau begitu, haruskah kita..." Sebelum sang manajer bisa menyelesaikan kata-katanya, dia langsung disela oleh Yu Xin. "Ya, segeralah siapkan buku rekening menara Tian Wei kita, dan kita harus melunasi semua hutang yang macet pada satu era ini." "Apa?" Sang manajer itu terkejut, lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, baik tuan." Setelah mengatakan itu, sang manajer segera berbalik dan pergi. Sementara Yu Xin dia menyentuh kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. "Nah, di era ini keluarga telah mengambil terlalu banyak kekayaan dari cabang saya. Sage Agung Cucong datang begitu cepat dan keluarga tidak menjelaskannya sebelumnya. Namun sayangnya, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu sesingkat itu?" kata Yu Xin. Dia tampak sedih. Tidak ada yang tahu bahwa di suatu tempat di kehampaan tak kasat mata di aula ini, seberkas kesadaran ilahi menghilang dengan tenang dan dengan cepat kembali ke tubuh Sage Agung Cucong. Dalam kehampaan di kejauhan, sepertinya tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah sepertinya dengan pemimpin menara Tian Wei di kota Nanyuan ini, kata Sage Agung Cucong. Dia berkata dalam hati, "Hubungi pihak lain sesegera mungkin dan coba ambil tindakan dalam 3 hari ini," kata Sage Agung Cucong. Setelah mengatakan ini, Sage Agung Cucong pergi sepenuhnya. Sebagai seorang pembunuh tingkat chaos, Sage Agung Cucong bertindak sangat hati-hati. Jadi tentu saja dia tidak akan dengan mudah mengetahui kapan dia akan mengambil tindakan. Waktu setengah bulan yang disebutkan olehnya sebelumnya kepada Yu Xin itu hanyalah apa yang dia katakan dengan santai. Saat ini di kota Nanyuan di sebuah restoran. Restoran ini bernama Restoran King Di, yang mana restoran ini tidak terlalu terkenal di kota Nanyuan, namun jumlah pelanggannya tidak ada habisnya. Nampak Sage Agung Cucong berubah penampilan menjadi seorang praktisi biasa dan dia langsung memasuki restoran tersebut. Ketika Sage Agung Cucong memasuki restoran, semua tamu di restoran termasuk penjaga toko dan pelayan tiba-tiba tertidur dalam diam. Dan nampak di depan Sage Agung Cucong sebuah sosok tiba-tiba muncul. Dan sosok ini nampak mengenakan topeng. Sosok ini berkata dengan tenang, "Oh, kamu adalah pembunuh yang dikirim oleh Tian Wei Tian." "Ya, itu aku. Apakah itu kamu yang mengeluarkan misi?" kata Sage Agung Cucong. Dia memandang pria bertopeng di depannya. Pria bertopeng itu mengeluarkan aura dingin, bahkan aura dingin ini sangat mendominasi dan sangat kuat. Bahkan itu memberi Sage Agung Cucong sedikit rasa penindasan, menyebabkan pupil mata Sage Agung Cucong sedikit menyusut. Orang ini luar biasa. Ya, itu benar. Pria bertopeng itu memandang ke arah Sage Agung Cucong. "Kamu dan aku akan melakukan misi ini bersama-sama. Kamu berada dalam terang dan aku akan berada dalam kegelapan. Dan kita harus membunuh Kincen itu dalam satu gerakan." "Ya, baik," kata Sage Agung Cucong. Dia lalu mencibir. Seperti yang diduga, pihak lain menggunakan dia sebagai umpan saja. Tapi itu normal menurut informasi yang dia temukan. Kincen tidak sederhana kelihatannya. Bahkan di antara para kaisar agung puncak, dia tidak lemah. Terlebih lagi,
pihak lain kemungkinan besar telah mencapai semacam kerjasama dengan kerajaan Yong di Laut Semesta Selatan dan melakukan ini tidak lebih dari tidak mau ketinggalan. Apakah kamu masih memiliki pertanyaan? Kata pria bertopeng itu. Dia memandang ke arah Sage Agung Cucong. Ya, hanya ada satu pertanyaan saja, kata Sage Agung Cucong menatap ke arah pihak lain. Selanjutnya, aku akan mengambil tindakan dan membunuh Qinchen dalam sekejap, tapi itu mungkin juga akan membuat khawatir orang-orang dari Istana Tuan Kota. Bagaimana jika orang-orang dari Istana Tuan Kota itu mengaktifkan formasi, atau bagaimana jika Mo Yun Gubo melakukannya sendiri? Kata Sage Agung Cucong. Mendengar itu, pria bertopeng nampak tersenyum. Kamu telah melakukan begitu banyak pembunuhan di Tian Wei Tian. Mengapa kamu tidak bertanya padaku tentang hal kecil ini saja? Ya, jika Istana Tuan Kota benar-benar ingin mengambil tindakan, kamu dapat membunuh atau menghindarinya. Tentu saja itu terserah Anda. Sage Agung Cucong mengangguk mendengarnya. Baiklah, saya akan mengambil tindakan malam ini. Dan yang harus Anda lakukan hanyalah menonton, kata Sage Agung Cucong. Begitu kata-katanya jatuh, sosok Sage Agung Cucong melangkah maju dan menghilang. Ya, Sage Agung Cucong, kata pria bertopeng itu. Dan ya, pria bertopeng itu adalah Sage Agung Siu, orang kedua dari organisasi Naga Hitam. Dia menyipitkan matanya. Tian Wei Tian benar-benar mengirimkan yang ini. Sepertinya saya mungkin tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi besok. Jadi itu sangat bagus, kata Sage Agung Siu. Setelah Sage Agung Siu selesai berbicara, sosoknya juga menghilang dalam restoran. Dan setelah kedua orang itu pergi, setiap para praktisi di seluruh restoran terbangun satu demi satu dan mereka terus minum dan mengobrol satu sama lain tanpa menyadari bahwa mereka semua telah tertidur sebelumnya. Pada saat ini di kota Nanyuan di gua distrik Yuanjia 6199, terlihat Qinchen tiba-tiba membuka matanya. Dia membuka mata dari kultivasinya. Token pemanggilan tiba-tiba menyala. Yusin lah yang mengirimnya pesan. Oh, jadi pembunuh Tian Wei Tian itu telah tiba. Sebuah pemikiran terlintas di benak Qinchen, akan tetapi Qinchen tidak peduli sama sekali dan Qinchen lanjut berkultivasi dengan mata yang tertutup. Pada saat ini sesosok tubuh diam-diam mengintai menuju ke gua distrik Yuanjia tempat Qinchen berada, dan itu adalah Sage Agung Cucong. Ya, pembentukan rumah Tuan Kota Nanyuan benar-benar kasar di luar. Di luar rumah gua Qinchen, Sage Agung Cucong berkata dalam hati. Sebagai pembunuh tingkat chaos, dia secara alami telah melakukan misi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk pada dasarnya menyelinap ke beberapa tempat khusus. Pasti ada banyak tempat yang dijaga oleh formasi tingkat atas. Di matanya, formasi tempat gua di area kota Nanyuan berada ini sangat penuh celah, seolah-olah itu terbuat dari kertas, menyelinap di malam hari bersama angin sepoi-sepoi membasahi segala sesuatu secara diam-diam. Pada saat ini, dengan sangat diam-diam, Sage Agung Cucong telah menyelinap ke dalam gua Qinchen. Dengan sekilas, Sage Agung Cucong telah melihat Saroye yang tidur di bawah tanah pegunungan Dongpu. Menurut informasi yang dia dapat, itu adalah Saroye dari klan Komodo. Meskipun binatang ini dikatakan sangat lemah, namun dia tidak termasuk dalam target pembunuhan dan tidak dapat dibunuh dengan gegabah, kata Sage Agung Cucong. Terlebih lagi, dalam hatinya, keturunan langsung dari klan Komodo tidak mudah untuk dibunuh dan harganya sangat mahal. Betapapun rendahnya tingkat kultivasinya, harganya tidak akan lebih rendah daripada membunuh seorang Kaisar Agung Puncak. Dirinya pun mengabaikan Saroye dan Sage Agung Cucong terus bergerak maju, dan sesaat dia menyelinap ke istana tempat Qinchen berada. Sementara di bawah tanah, Saroye sepertinya merasakan sesuatu. Angin yang lewat pada telinganya bergerak-gerak dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saroye tiba-tiba melihat ke kehampaan di depannya. Apa yang terjadi? Apakah ada nyamuk yang baru saja lewat? Tidak, ini salah, kata Saroye, matanya berkedip. Kenapa yang lewat ini terasa familiar di aula utama?
Sementara saat ini, Sage Agung Cucong telah melihat ke arah Kincen yang sedang berkultivasi bersila di sana dengan mata yang tertutup. "Yah, ini dia targetnya. Apakah kamu masih bisa berkultivasi di sini?" kata Sage Agung Cucong. Dia diam-diam merasakan aura di tubuh Kincen. Aura yang sangat aneh. Ini bukanlah aura kekuatan terkenal di alam semesta. Asal-usul orang ini agak aneh. Tapi jangan gegabah. Dengan satu telapak tangan Kincen ini telah mengeluarkan hati Sage Agung Yilong dan kekuatannya pasti sungguh luar biasa. "Aku tidak tahu apakah dia bisa menahan serangan diam-diam dari pembunuhanku," kata Sage Agung Cucong. Namun dia tidak peduli, dia tidak menganggap serius seorang kaisar puncak seperti Sage Agung Yilong. Dirinya di sana nampak menunggu dengan sabar. Napas dan bentuk tubuhnya menyatu dengan ruangan ini. Dia diam-diam merasakan perubahan pada tubuh Kincen. Pada saat napas Kincen melambat, seluruh tubuhnya tampak paling rileks. Dan sekarang, ledakan. Sage Agung Cucong tiba-tiba bergerak ingin membunuh Kincen. Serangannya seperti guntur. Di saat Sage Agung Cucong datang ke arah Kincen, telapak tangannya berubah menjadi cakar yang sangat kuat, membentuk bayangan buram dan langsung menusuk ke arah dada Kincen. Ledakan, aura menakutkan membawa kekuatan besar, cakar yang menakjubkan untuk memusnahkan kehampaan seperti dewa pembunuh yang menyerang dari kegelapan tak berujung. Dalam sekejap itu telah menyentuh kulit dada Kincen.